Baik, teman-teman. Pada pertemuan kali ini kita akan bahas pembahasan untuk minggu kedua dari dari pembahasan kita mengenai akuntansi keuangan menengah, dan nanti kita akan bahas juga soal dari praktiknya, praktikumnya. Nah, di sini bagi guys yang belum like and subscribe, please like and subscribe. Kemudian juga semoga bisa mendapatkan manfaat dari channel YouTube ini ya. Oke, nah kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai non-current liabilities ya, non-current liabilities khususnya financial liability ya. Nah, pada pembahasan di minggu sebelumnya, saya Pak Eci sudah membahas mengenai obligasi ya, bahwa obligasi itu diterbitkan bisa sejak tanggal pembayaran bunga. Jadi kita sudah mengenal ya bahwa non-current liabilities itu ada 3 jenis. Yang pertama adalah obligasi atau bonds. Yang kedua adalah notes payable. Yang ketiga adalah mortgage payable. Nah, seperti itu ya. Nah, sekarang kita akan bahas mengenai bentuk kedua dari non-current financial liability ya, liabilitas keuangan jangka panjang, yaitu notes payable. Nah, notes payable ini apakah sama dengan obligasi? Nah, jawabannya nanti kita akan lihat ya. Ada notes payable yang memang sama kayak obligasi, dan ada juga notes payable yang berbeda dari obligasi ya. Nah, seperti itu. Tapi kesamaan utamanya adalah sama-sama merupakan utang dan biasanya sifatnya jangka panjang ya. Nah, di sini notes payable pengertiannya adalah perjanjian pembayaran utang ya secara tertulis. Ingat ya, karena notes berarti harus ditulis ya. Ya, kemudian dari perjanjian ini jadi kita mau minjem duit ceritanya. Nah, si peminjam dia akan mendapatkan sejumlah uang tertentu ya dari si pemberi pinjaman atau kreditur. Kemudian si peminjam dia akan membayar utang tersebut, uang yang dipinjam dengan sesuai bunga plus pokok yang sudah ditentukan ya dalam periode yang juga sudah ditentukan. Jadi intinya kita kalau dinamakan notes payable konsepnya sama kayak obligasi ya. Kalau sama-sama minjem duit, kemudian ketika mau balikin duit tersebut ada bunganya, dan kita harus mengembalikan prinsipalnya ya, seperti itu. Nah, kalau perbedaannya dan obligasi apa? Kalau obligasi biasanya diterbitkan ke lebih dari satu pihak. Ya, tetapi kalau notes payable biasanya lebih intimate ya, lebih lebih spesifik, hanya ke satu pihak saja biasanya ya. Apakah dia ke bank, ataukah dia ngutang ke supplier, ataukah dia ngutang ke finance company gitu ya, lembaga pembiayaan. Nah, seperti itu ya. Jadi sifatnya kalau notes payable hanya ke satu aja, tapi kalau obligasi bisa lebih dari satu ya. Sekali terbit lebih dari satu perusahaan yang nanti akan membeli obligasi tersebut. Nah, kalau obligasi istilahnya membeli obligasi ya. Jadi seperti produk gitu ya. Tapi kalau notes payable tidak membeli ya, tapi kita meminjam gitu. Jadi tidak si bank itu tidak membeli notes payable kita, tidak gitu ya. Tapi si bank itu memberikan pinjaman kepada kita. Jadi lebih spesifik kalau notes payable. Nah, kemudian kemudian perbedaan notes dan akun payable ya. Jadi ada notes dan ada akun. Nah, kalau akun payable itu tidak cuma lisan aja, tetapi dan dia tidak ada bunga yang harus dibayar ya. Kalau notes ya udah jelas ya, ditulis. Kemudian dari klasifikasi cara perbedaan jatuh temponya ditinjau dari jatuh temponya, kapan jatuh temponya gitu ya. Notes itu ada dua, ada yang jangka pendek dan ada yang jangka panjang ya. Jangka pendek ya udah jelas ya, kalau kurang dari 1 tahun akan dibayar. Kemudian kalau jangka panjang ya lebih dari 1 tahun. Nah, kemudian secara umum perlakuan akuntansi untuk notes payable atau waster bayar sama dengan untuk obligasi. Nah, tadi ya, jadi ada kesamaan dan ada perbedaannya gitu ya. Tadi sudah dijelaskan di awal bahwa perbedaannya adalah kalau notes itu lebih hanya sama dengan satu biasanya ya, satu pihak. Tapi ini NP ya. Kemudian kalau obligasi, bonds payable, BP, ini biasanya lebih dari satu gitu ya. Orang yang tempat kita berhutang. Ya, jadi kalau bonds payable sifatnya adalah pembelian ya, bonds payable kita.
Kalau notes payable bukan pemberian, tapi kita meminjam ya. Beda antara meminjam dan membeli ya. Jadi sifatnya seperti itu. Walaupun secara substansi ya sama ya, cuman ada sedikit perbedaan. Kalau meminjam biasanya hanya ke satu pihak ya. Bonds payable juga meminjam tapi ke banyak pihak gitulah kurang lebih ya. Nah, secara umum cara mencatatnya, pengakuan, pengukuran dan pelaporannya sama kayak obligasi. Ya, itu secara umum. Kemudian nilai notes payable ditentukan dengan menghitung PV, pokok, dan bunga kupon. Nah, sama seperti bonds juga ya. Jadi, untuk menghitung nilai kini atau present value atau nilai dari si notes payable ya pada saat sekarang, itu dihitung dari present value pokok dan bunga kupon. Kalau pokok dia single factor ya, hanya di present value kan sekali saja. Kalau ini dia annuity ya, annuity factor ya. Seperti itu. Nah, kalau ada diskon maka diamortisasi. As always ya, kalau diskon itu diamortisasi akan menaikkan jumlah notes payable, carrying value-nya. Kalau amortisasi premium malah sebaliknya. Nah, kemudian wesel bayar dia juga, nah ini kalau bonds dia harus ada coupon rate ya. Tetapi kalau notes payable boleh nggak ada coupon rate ya. Nah, kalau dia tidak ada coupon rate berarti dia zero interest bearing notes ya. Seperti itu. Nah, mekanisme pembayaran wesel, nah ini perbedaan yang terakhir yang paling signifikan itu adalah pertama ya kalau notes payable itu pembayaran bunga ada dua bentuk ya. Pembayaran bunga secara periodik karena inti dari notes itu adalah bunga ya, bunga kupon, dan pokok ini kalau interest bearing notes ya, interest bearing notes ya, NP. Nah, tetapi kalau dia zero bearing notes ya tentunya tidak ada pembayaran bunganya yang dilakukan secara periodik. Nah, jadi intinya adalah pokok dan bunga itu kalau dia interest bearing notes maka pokok bunganya dibayar secara periodik, tetapi pokoknya entar ya pada saat jatuh tempo. Nah, kalau dia zero interest bearing notes gitu ya, maka tetap ya bunganya tidak ada ya, tidak ada. Tetapi pokoknya tetap pada jatuh tempo. Nah, jadi secara umum notes payable itu dibedakan dari cara membayarnya juga ya, ada dua ya. Kalau dari jatuh temponya yang pertama jangka short term sama long term. Kemudian dari sisi bunganya ada dua juga, ada yang zero interest ya, dan ada yang interest bearing note. Dan yang ketiga dari cara pembayarannya itu ada cara pelunasan pokoknya ada dua juga, pelunasan pokok di akhir dan yang kedua adalah pelunasan pokok dicicil gitu ya. Nah, yang kedua ini yang biasa terjadi di dunia nyata ya. Jadi bunga dan pokok itu jadikan satu dalam bentuk satu cicilan yang akan mengurangi nilai dari si notes payable-nya. Nah, seperti itu ya. Nah, sehingga pada saat jatuh tempo nilai pokoknya akan nol ya karena lunas. Oke, nah, jadi seperti itu kesimpulannya ya. Jadi kesimpulannya tadi ya berdasarkan jatuh tempo, berdasarkan JT-nya ya, klasifikasi notes berdasarkan JT, maka jangka pendek dan jangka panjang. Kemudian berdasarkan bunga ya interest ya, maka ada dua, ada yang interest bearing notes, ada yang memiliki bunga kupon rate, dan ada yang zero interest bearing note yang tidak memiliki bunga kupon. Nah, yang ketiga adalah yang paling krusial yaitu dari cara pelunasan pokoknya, dari cara pelunasan prinsipalnya. Ada dua juga ya. Yang pertama itu adalah ini yang pertama ya. Kemudian ini yang kedua ya. Tadi klasifikasi kedua. Nah, ini baru klasifikasi yang ketiga ya. Pelunasan pokok dilakukan pada saat jatuh tempo. Dan yang kedua itu adalah pelunasan pokok dilakukan melalui cicilan secara periodik. Nah, jadi notes itu kesimpulannya tiga ini ya, jatuh tempo, interest, sama pelunasan prinsipal ya. Nah, jadi nanti gabungan bisa ketiganya ya. Jadi misalkan dia long term yang akan dibahas 14 ini yang long term notes tentunya ya. Dan bisa yang zero interest bearing notes dan ada yang interest bearing notes gitu ya. Nah, interest bearing notes ini nanti ada dua juga ya. Ada yang pelunasannya pada saat jatuh tempo ya. Kemudian ada yang pelunasannya secara cicilan gitu ya. Nah, sama yang zero interest bearing notes juga ada dua. Jadi ada yang jatuh tempo dan ada yang cicilan juga ya, cicilan. Nah, seperti itu ya. Oke, jadi ini kalau kita simpulkan ada 1, 2, 3, dan 4 ya. 4 jenis notes yang pada dasarnya nanti akan menjadi
Tapi mungkin tidak kita bahas semua ya dalam pertemuan hari ini ya, dalam pembahasan kali ini. Nah, baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai definisi dan klasifikasi dari notes payable ya. Nanti kita akan masuk kepada pembahasan long term notes payable ya dengan interest bearing notes ya. Jadi seperti itu ya. Oke, demikian teman-teman. Terima kasih.